Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat amal jariyah yang dirahmati Allah. Kali ini kami akan menceritakan tentang kisah sejarah Lailatul Qadar. Jadi tolong simak sampai habis ya, agar kita paham. Sejarah diturunkannya Lailatul Qadar penting diketahui umat muslim mengingat hal ini sangat jarang dibahas. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan." Keutamaan Lailatul Qadar yang lebih afdol, lebih baik, daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan, ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qadar yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turunnya malam kemuliaan itu ternyata memiliki kisah menarik. Bermula dari Nabi Syamun, seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang dikenal memiliki fisik yang kuat melawan kemungkaran. Nama Syamun sendiri artinya, yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi, artinya, yang berasal dari Ghazi, Gaza, Palestina. Beliau merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syamun Ghazi memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita tentang Syamun ini merupakan cerita Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun Ghazi yang membuat beliau tersenyum. Syamun adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan, Nabi Syamun berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Sang Raja mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Syamun ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Syamun. Raja bertanya, "Wahai istri Syamun, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja Raja." Kemudian Raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang istri berkata, "Tentu saya juga tahu itu Raja." Raja lantas memberikan penawaran kepada istri Nabi Syamun. "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Syamun pun menyanggupinya dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Kemudian oleh raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Syamun. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Syamun yang sedang sholat, namun karena terlalu lama akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya ketika Nabi Syamun sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Syamun lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Kemudian tanpa kesulitan tali itu diputus Nabi Syamun dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Syamun, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Syamun kepada sang istri, beliau kemudian lantas menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah." Nabi Syamun memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah, maka keesokan harinya sang istri pun mengikat tubuh Nabi Syamun dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel, kemudian dibawalah tubuh Nabi Syamun ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kedua mata dibutakan, telinga, kaki dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu Allah memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Syamun lalu bertanya, "Apa yang engkau inginkan wahai Nabiullah?" Nabi Syamun menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Seketika itu juga kekuatan Nabi Syamun dikembalikan oleh Allah, hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat,
sang raja Israel dan bahkan istrinya sendiri, hanya Nabi Samun saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga dan mata beliau. Nabi Samun kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Samun telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Samun Al-Ghazi, banyak sahabat Nabi Muhammad yang terharu dan meneteskan air mata. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Samun Al-Ghazi. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya berpuasa serta berjihad, sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak. Di saat itulah turun wahyu dari Allah surat Al-Qadr ayat 1-5. Rasulullah kemudian bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Samun Al-Ghazi." Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir. Malam di mana cahaya surga menerangi bumi. Malam di mana Tuhan menyeka air mata dan dosa-dosa manusia. Beberapa pendapat ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini, mari kita semua untuk berbondong-bondong meningkatkan ibadah, baik sholat malam, membaca Al-Quran, hingga iktikaf di masjid, guna memohon ampunan dan keridhaan Allah. Begitulah kisah Nabi Samun yang membuat Rasulullah tersenyum, ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Samun yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Dalam kitab Qasasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah tersenyum sendiri, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing. Masuk ke dalam surga, ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Samun." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia diampuni dosanya yang telah lampau." Adapun beberapa amalan yang dapat dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, yaitu melaksanakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, iktikaf, dan bertaubat. Demikian kisah Nabi Samun dan sejarah malam 1000 bulan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.